Genjatan senjata antara Iran dan Israel berlaku hingga saling klaim menang antara mereka. Tetapi Amerika Serikat mengakui kekalahan dan kehancuran Israel akibat serangan Iran. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. Jadi, kabar bahwa kekuatan tentara dan persenjataan Israel tidak terkalahkan kini terbantahkan. Itu hanya mitos saja. Benarkah? Coba kita lihat fakta berikut. Selengkapnya silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Adu kekuatan dengan Republik Islam Iran. Akhirnya Israel mengaku kalah dengan babak belur. Ini kehancuran di mana-mana, bak neraka. Hal ini bahkan diakui langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Trump, negara pimpinan Benjamin Netanyahu itu mendapat hantaman keras dari rudal-rudal balistik Iran. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. I think Iran, look, you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. Tampak dalam video ini, Donald Trump mengakui kehebatan Iran dan persenjataannya yang mampu menembus ruang udara Israel. Iron Dome yang disebut dan diklaim Israel sebagai senjata yang paling canggih di dunia, kiriman Amerika Serikat itu kini harus menerima kekalahan dari ulahnya sendiri. Kecanggihan yang dieluk-elukkan 99% dapat menangkal serangan udara, tapi melawan strategi serangan salvo rudal Iran jebol. Apalagi menghadapi rudal-rudal hypersonic andalan Iran seperti Emad, Haji Qasim, Khaibar Shekan, dan Fatah yang mampu melaju dengan kecepatan tinggi lebih dari Mach 5, bahkan hingga Mach 15 yang hampir mustahil dapat dicegat dengan sistem apapun. Dari konflik ini, serangan Iran terhadap Israel menandakan babak baru dalam perang rudal modern. Tampak hujan api dari langit itu tak hanya menerobos sistem pertahanan Iron Dome Israel, tetapi juga menjadi lonceng peringatan bahwa Iran bukan lagi sekedar pemain regional. Ia kini duduk di meja elit negara-negara pemilik teknologi rudal hypersonic, sejajar dengan Rusia dan China. Maka tidak heran jika Washington menganggap Tel Aviv dibuat babak belur oleh serangan rudal dari Teheran. Sehingga opsi mengambil jalan gencatan senjata dianggap langkah yang terbaik daripada terus melawan dalam keadaan tak berdaya dan kehancuran di mana-mana. Adapun serangan rudal balistik Iran terhadap Israel selama 12 hari perang dilaporkan merenggut nyawa 28 orang dan melukai lebih dari 3.000 orang. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan total 3.238 orang dirawat di rumah sakit, termasuk 23 orang terluka berat, 111 orang luka sedang, 2.933 orang luka ringan, 138 orang menderita kecemasan akut, dan 30 orang lainnya kondisinya belum ditentukan. IDF sendiri mengklaim hanya 7 tentara yang terluka dalam satu serangan rudal di Israel Tengah dan seorang tentara yang sedang tidak bertugas tewas di Beersheba. Pihak berwenang Israel mengatakan lebih dari 9.000 orang telah mengungsi dari rumah mereka. Puluhan diantaranya rusak atau hancur akibat serangan Iran. Mungkin jumlah korban dari pihak Israel ini terbilang sedikit.
Akan tetapi pesan dari Teheran cukup jelas bahwa Iran bukan anak ingusan lagi. Dengan amunisi yang dimiliki, untuk meratakan Israel, Iran butuh beberapa hari saja dan tidak butuh bantuan persenjataan negara lain. Cukup karya produksi dalam negeri bisa membuat Netanyahu ketakutan dan kabur ke Yunani. Mampu membuat IDF melarikan diri dari pangkalan militer, serta mampu membuat kekacauan dan kepanikan warga Israel hingga berbondong-bondong sembunyi ke bunker, bahkan melarikan diri ke luar negeri. Secara tidak langsung ini menjadi pesan halus dan nyata dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, untuk Israel dan sekutunya. Setelah sekitar 12 hari saling serang dan perang, ini Iran dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Di mana gencatan senjata awalnya diinisiasi oleh Washington, lalu diterima pihak Tel Aviv. Sementara dari pihak Teheran awalnya menolak bahwa tidak ada gencatan senjata jika Israel masih melakukan penyerangan. Teheran pun berjanji akan terus menggempur Tel Aviv hingga merasakan kehancuran. Walaupun pada akhirnya Teheran menyanggupi gencatan senjata tersebut. Menurut peneliti senior di program Timur Tengah, Center for Strategic and International Studies, CSIS, Will Todman, meragukan kemampuan bertahan Israel menghadapi serangan Iran. Sehingga menurutnya, tawaran gencatan senjata yang diajukan oleh Donald Trump diduga langkah cepat Amerika melihat ketidakmampuan Tel Aviv mengimbangi serangan brutal Teheran. Daripada teman saya kalah dipermalukan, mending perang di stop saja dengan gencatan senjata. Kira-kira begitu tujuan dari Donald Trump. Walaupun di tengah gencatan senjata yang diberlakukan, dari kedua pihak saling mengklaim menang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji kemenangan bersejarah dalam perang 12 hari negaranya melawan Iran. Netanyahu juga mengklaim bahwa serangan Israel terhadap Iran yang diberi nama Operation Rising Lion akan tercatat dalam catatan sejarah perang Israel dan akan dipelajari oleh tentara di seluruh dunia. Dia juga berjanji untuk mencegah Teheran membangun kembali fasilitas nuklirnya. Namun pertanyaannya, apakah kemenangan yang diklaim oleh pihak Israel itu benar? Sementara pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Khamenei, menyebut negaranya menang telak dalam perang 12 hari melawan Israel, hampir membinasakan rezim Zionis tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Khamenei dalam pidatonya setelah gencatan senjata, Kamis 26 Juni. Menurutnya, Israel telah terbukti tidak mempunyai kapasitas untuk menyerang Iran. Terlepas dari semua kegaduhan itu, dan dengan semua klaim itu, rezim Zionis hampir runtuh dan hancur di bawah hantaman Republik Islam, kata Khamenei, dilansir dari IRNA. Sebagaimana kita ketahui, perang antara Iran dan Israel berlangsung selama 12 hari sejak 13 Juni. Perang berawal dari serangan Israel ke sejumlah titik yang menyasar petinggi militer dan ahli nuklir Iran. Tak sampai dari 12 jam dari serangan tersebut, Iran melakukan balasan. Negara para melo ini melepas sejumlah rudal jarak jauh ke Israel, utamanya kota Tel Aviv. Setelah itu, kedua negara saling balas serangan. Rudal-rudal Iran yang awalnya diprediksi akan mentah dengan sistem pertahanan Israel, Iron Dome, ternyata bisa menembus. Sejak itulah bumi Israel meraung-raung tak ada henti. Rudal-rudal Iran secara berjamaah menghiasi udara Israel. Kepanikan dan kerusakan di mana-mana, hingga rakyat Israel pun membuat video permintaan maaf dan ajakan berdamai dengan Iran. Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! Jadi, klaim kemenangan dari pihak Israel tidak terbukti. Bahkan kabar tentara dan pertahanan Israel menjadi salah satu pertahanan yang sulit ditebus kini menjadi mitos. Buktinya, pertahanan mereka kobong. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.
Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.